Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah nashhadu bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abaihi madi wasadri khani min nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal awliyana ma kunna syara maghrib wa syuhada tasawwur sunnah syuhada. Syuhada. Ya musbah. Subhan. Asyhadu an la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu man shahha tauhiduhu lillahi azza wa jalla intafa'anhu riya wal i'jab wa sa'iru ta'awi al-mudillah an tariqil huda. Wa kana dan ada sahabat Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu iku yaqulu berkata sahabat Syekh Ali Al-Khawas, beliau berkata, man shahha tauhiduhu lillahi, orang yang sahih, orang yang benar, orang yang benar-benar ya benar-benar sahih, benar-benar tauhidnya lillahi azza wa jalla, mengesahkan atau pengesaannya kepada Allah, maka intafa'anhu arya wal ijab wa sa'iru ta'awi al-mudillah an tariqil huda, maka dia tidak lagi memiliki sifat riya, jadi tidak hilang, sudah hilang. Kalau dia benar-benar mengesahkan Allah, maka sifat riya, sifat ujub, dan sifat-sifat yang mengaku-ngaku atau yang mengklaim, yang menyesatkan, itu akan hilang dari dirinya. Dakwah-dakwah al-mudillah an tariqil huda, dari jalan petunjuk, jalan hidayah. Jadi kalau benar-benar mengakui Allah itu Tuhan, Allah itu Esa, ya tentunya dia tidak akan memiliki rasa riya, sombong, ujub, membanggakan diri terhadap amalnya, terhadap apapun. Dan juga pengakuan dakwah-dakwah atau pengakuan-pengakuan yang memang menyesatkan dari jalur atau dari jalan hidayah. Enggak mungkin kalau dia mengesahkan Allah, dia akan merasa bangga, merasa sombong dengan capaian-capaian yang selama ini dia dapatkan. Entah dia puasanya full 30 hari, bangga. Puasa tahajud terus, bangga. Puasa Senin Kamis, bangga. Atau puasa sunnah, bangga. Itu namanya ujub atau berbangga diri. Kalau dia masih punya sifat semacam itu, ya berarti ya tidak sah. Atau riya, sombong dengan ibadahnya, ya sama saja, tauhidnya enggak sah, enggak benar-benar mengesahkan Allah. Karena orang riya kan sejatinya apa? Bisa dikatakan syirik asghar. Jadi dia menyekutukan Allah, sombong. Wazalika li'annahu, kenapa kok bisa begitu? Wazalika li'annahu, karena li'annahu yashhadu jami'al af'ali wa sifati laysat lahu. Karena orang yang benar-benar mentauhid, benar-benar mengesahkan Allah, itu bersaksi bahwasanya semua af'alnya dia, semua tingkah laku, kelakuan atau apa yang dia lakukan dan sifat-sifat yang dimilikinya, laysat lahu, itu bukanlah miliknya, bukanlah dari dirinya, bukanlah dia yang menciptakan atau dia yang mengerjakan. Wa innama hiya lillahi wahdahu, dan semuanya itu adalah hanya milik Allah. Allah yang menentukan, Allah yang mengerjakan, Allah yang menciptakan. Jadi jangan mengaku-ngaku kalau ibadah kita selama ini, selama bulan puasa ini, puasa, ngaji, dan yang lainnya, itu karena kekuatan atau karena memang berasal dari diri kita. Itu semua innama hiya lillahi wahdah. Ini semuanya milik Allah. Jadi Allah semua yang menciptakan, Allah yang menghendaki, Allah yang mengatur semuanya. Wala yu'jibu ahadun bi'amali ghairihi, dan jangan sampai seorang pun ujub, takjub terhadap amal orang lain. Amal orang lain takjub, wah dia hebat, bisa sholat malam, bisa sholat apa. Enggak usah.
Karena sejatinya sholat malamnya atau ngajinya orang itu ya karena Allah. Ingat, kembali lagi kepada Allah. Wala yatazayyanu bihi, dan juga seseorang tidak akan bisa menghiasi dirinya dengan amalnya orang lain. Wah, dia hebat. Saya ini adalah temannya dia yang orang alim itu. Jadi ngaku-ngaku temannya untuk membuat dirinya itu ya menghiasi dirinya dengan kelakuan atau sifat orang lain, amalnya orang lain. Itu nggak akan bisa. Wa kana dan ada sapa Syekhul Ali Al-Khawas radhiyallahu Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu iku berdawu sapa Syekh Ali Al-Khawas, arizqu fi talabil marzuq dairun. Rizki iku akan berputar-putar, akan mencari-cari orang yang akan dikasih rizki. Ar-rizki utawi rizki fi talabil marzuq, ing dalam mencari orang yang diberi rizki iku dairun, muter-muter. Jadi rizki itu akan memutar, akan berputar, akan mencari-cari mana ya ini orangnya yang akan aku berikan rizki ini. Nah, wal marzuqu fi talabi rizki hairun. Kalau misalnya dibalik, orang yang diberi rizki seharusnya dia diberi rizki kok malah mencari rizki, maka dia akan hairun, akan kebingungan. Cari rizki di mana nggak akan bisa ketemu. Jadi rizkilah yang akan menghampiri dia, bukan dia yang menghampiri rizki. Kalau dia mencari-cari rizki, dia akan bingung, hairun. Wal marzuqu ta'i wong kang diparingi rizki fi thalabi rizki, ing dalam mencari rizkinya marzuq iku hairun, wong kang bingung. Wa bisukuni ahadihima yataharraku al-akhar, dan dengan sebab diamnya salah satu dari rizki dan marzuq, maka yataharrak al-akhar, maka yang lainnya akan bergerak. Rizkinya diam, ya marzuqnya yang bergerak. Atau rizkinya bergerak, marzuqnya yang diam. Jadi salah satunya akan salah satunya akan diam, salah satunya akan bergerak. Nggak bisa semuanya bergerak. Kenapa? Nanti kalau nggak papasan nggak ketemu-ketemu. Jadi satunya diam. Biar radarnya biar ketemu. Ini menurut Syekh Ali Al-Khawas. Artinya bukan berarti kita harus diam, tidak mencari rezeki, tidak bekerja. Bukan tidak mencari rezeki, tidak bekerja. Kita bekerja, tetap meyakini rezeki itu adalah pemberian dari Allah. Kerja apapun juga ya kalau rezekinya segitu ya segitu. Jadi memang sudah diatur. Tetap kasbu atau bekerja itu memang suatu keharusan. Bukan berarti kalau begitu kalau rezeki mencari kita nggak usah bekerja, enggak juga. Jadi artinya seberapapun keras kita bekerja, kalau rezekinya segitu ya segitu. Sekarang ini ada ya beberapa nggak tahu ini benar atau hoax atau enggak, ada orang kerja di pabrik perusahaan nggak tahu, perusahaan swasta lah. Kerjaannya itu gajinya sebulan itu 30 juta. Ya kalau bagi orang-orang kita sekelas saya, sekelas mungkin kiai-kiai atau orang biasa, itu 30 juta udah banyak sekali itu. Tapi bagi dia ternyata itu masih kurang. Belum cicilan mobilnya, belum cicilan motornya, belum cicilan rumahnya, belum buat sehari-hari anaknya, itu masih kurang ternyata. Ya seperti itu. Ada yang mengatakan, saya teringat teman saya itu bicara, rezeki itu datangnya sesuai dengan pengeluaran. Artinya ya rezeki besar apapun juga kalau pengeluarannya besar ya percuma. Itu artinya ya dipas-paskan. Allah sudah menakar rezeki seseorang itu dengan kebutuhannya. Jadi penghasilan gede apapun pasti pengeluaran juga gede. Wakana dan ada sapa Syekh Ali Al-Khawas yaqulu ikut dawu sapa Syekh Ali Al-Khawas, at-tu'mah tu'athiru fil qalbi, makanan itu bisa berdampak, memberikan efek kepada hati. Aktsara mimma yu'athiru as-salbu, lebih banyak dampaknya daripada apa yang dilakukan atau apa yang
didampakkan atau diefekkan oleh pencopotan atau penurunan derajat martabat makom. Jadi makanan yang dia setiap hari dikonsumsi itu dampaknya lebih banyak, lebih besar daripada dampak seseorang itu martabatnya diturunkan. Tidak, ya dampak di dalam hati. Orang kalau martabatnya diturunkan, misalnya ada seorang yang sudah makomnya makom ridho, makom ikhlas, kemudian turun derajatnya karena melakukan sesuatu, akhirnya turun ke makom zuhud lagi. Nah itu dampaknya ya nggak seberapa daripada makanan, dampak di dalam hatinya itu. Tetapi walakin idza istamarra tawajjuhul qalbi, tetapi ketika hati itu terus menghadap, terus tawajuh kepada Allah, menghadap pada Allah, ilal haqqi, kepada Allah, fi kulli harokatin wa sukunin, setiap diamnya, bergeraknya hati itu akan terus-terusan menghadap ke Allah, min ghairi ilatin, dengan tanpa penyakit, artinya nggak ada penyakit hati, maka fababul fathi maujudun, maka pintu terbukanya rahmat itu akan ada. Artinya babul fath itu adalah pintu terbukanya tabir nafsu, pintu tabir nafsu, atau pintu tabir roh, atau pintu tabir sir, tabir rahasia. Kalau sudah pintu tabir rahasia, tabir nafsu, dan pintu-pintu penghalang itu bisa hilang, maka dia akan, kalau sudah ada ya, maujudun, sudah ada, maka dia akan disambungkan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi akan mendapatkan pengetahuan atau ilmu Al-Quran dan hadis. Wala budda, dan ya mau nggak mau, wa madamal abdu mutawajjihan fal madad fayyadun, selama seorang hamba itu terus menghadap, bertawajuh kepada Allah, ya hatinya itu, maka fal madad fayyadun, maka pertolongan, bantuan Allah akan meluber. Jadi tidak hanya pada dirinya sendiri. Nah, kalau meluber kan itu ya kemana-mana. Jadi sudah dirinya kena madad, mendapat madad, dan yang dekat dengan dia juga mendapatkan madad, mendapatkan bantuan. Wa yushiku ayusila sahibahu li maratibil kamal, dan itu akan mendekatkan, kalau hati seorang hamba akan terus tawajuh kepada Allah, maka akan menyampaikan bisa mendekatkan seseorang hamba kepada derajat kesempurnaan. Jadi selama hati itu tawajuh kepada Allah, maka kalau terus-terusan kita akan berada di derajat kesempurnaan. Wa kana, dan ada sahabat Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu iku yaqulu, berkata sahabat Syekh Ali Al-Khawas, idza kunta mu'minan, kalau kamu benar-benar mukmin, wa sami'ta annahu ta'ala yamdahul mu'min, dan kamu mendengar Allah, bahwasanya Allah memuji orang-orang mukmin, fala tubadir ila kaunika mu'minan, maka jangan buru-buru menganggap kamu itu orang mukmin. Jadi kalau kita menganggap diri kita mukmin, terus Allah dalam ayat-ayat Al-Quran itu memuji orang-orang mukmin, maka jangan tergesa-gesa kita alhamdulillah ya Allah saya orang mukmin. Jangan tergesa-gesa mengiyakan, tapi wata'ammal, tapi pikirkan, hal anta qabla zalika ala ma wasafallahu ta'ala bihi al-mu'min, apakah kamu sebelum kamu mendengar pujian Allah itu berada pada kondisi yang Allah sifati. Allah kan misalnya, Allah dalam satu ayatnya ayatnya itu apa ya? Innamal mu'minuna wala ya'ma'an. Apa sih ayatnya? Ayatnya itu innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum sampai terakhir. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatu imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minun haqqan. Nah, itu kan sifat-sifatnya orang mukmin. Jadi kalau kamu merasa mukmin kemudian Allah memuji orang-orang mukmin, jangan dulu-dulu alhamdulillah atau kita yakin kita itu mukmin atau kita yakin sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Tapi kita pikir-pikir dulu, kita angan-angan dulu, bener enggak kita itu sesuai dengan apa yang Allah sifati itu. Orang mukmin itu adalah orang yang ketika Allah disebut wajilat qulubuhum, hatinya itu berkobar-kobar atau semangat, bertambah imannya. Wa idza tulit alaihim ayatu, ketika ayat Allah itu dibacakan, maka imannya bertambah. Dia tawakal, dia selalu mendirikan sholat dengan adab-adabnya, dia selalu menginfakkan rezekinya. Itu adalah sifat-sifat orang mukmin. Apakah kita sudah semacam itu? Apakah sebelum Allah membacakan ini kita itu sudah semacam itu? Apakah Allah sebelum Allah memuji orang-orang mukmin atau menyifati orang-orang mukmin, apakah kita sudah memiliki sifat-sifat semacam itu? Wa minas sifati allati madahum 'alaiha amla. Apakah kita sudah sesuai dengan sifat-sifat Allah atau tidak? Sifat-sifat yang Allah puji atau tidak? Kalau sudah mengangan-angan, wah berarti saya sudah nih sesuai nih sama pujian Allah, sholat, iya, infak, iya, terus tawakal, iya, misalnya ada orang semacam itu. Imannya bertambah ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Tsumma in kunta ala ma wasafa. Lalu kalau memang kamu sama persis seperti apa yang Allah sifati, zadatum wajilat qulubuhum wa zadatum imana, terus ya tawakkaluna wa yuqimus sholat wa yuqimuna sholat wa yunfiquna, semacam itu. Kalau kamu memang sudah pas sesuai dengan sifat-sifat yang Allah berikan, jangan dulu tenang. Fahal ya tamutu ala zalika amla. Kamu tetap harus memikirkan nanti matinya itu seperti itu enggak? Matinya itu dalam kondisi semacam itu enggak? Apakah nanti malah justru saya matinya tidak tawakal, atau matinya nanti justru tidak beryukimus sholat? Nah, fa'in alimta annaka tamutu ala zalik, kalau kamu tahu, kalau kamu yakin matimu dalam kondisi semacam itu, maka faqad aminta makrullah, maka berarti kamu sudah aman, sudah aman, dalam kondisi aman dari tipuannya Allah, dari makarnya Allah. Wala ya'manu makrullah illal qaumul khasirin. Dan tidak ada orang yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi orang-orang yang sudah merasa alhamdulillah saya mukmin, padahal belum tentu nanti ketika mati dalam kondisi mukmin. Kalau dia sudah merasa aman sebagai mukmin padahal matinya nanti nggak tahu mukmin atau enggak, berarti dia orang-orang yang merugi. Qaumul khasirin illa qaumul khasirun. Terus wa in alimta annaka tamutu ala ghairi zalik. Dan ternyata kamu meninggalnya misalnya tidak seperti sifat-sifat yang Allah berikan terhadap mukmin, tidak. Ternyata meninggalnya itu adalah ya su'ul khatimah, tidak sholat, ya, tidak infak, tidak tidak pernah memperdulikan ayat-ayat Allah, maka faqad aista min rahmatillah. Berarti kalau sudah matinya su'ul khatimah, kamu sudah terputus atau terlepas dari rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Wala ya'asu min rahmatillah, dan tidak ada yang bisa terlepas atau terputus dari rahmatnya Allah kecuali illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang kafir. Maka oleh karenanya ketika di dunia beribadah, hidup di dunia itu fakun bainal khaufi war raja, maka tetaplah berada dalam kondisi atau situasi atau hati yang khauf, hati yang rasa takut akan siksanya Allah, takut akan mati su'ul khatimah, dan juga tetap roja, tetap optimis, jangan sampai lemah. Jadi terus mengharapkan rahmat Allah. Fa innahu siratul mustaqim, karena itu adalah jalan yang lempeng, jalan yang lurus.
Wa kan lan ada sapa Sya'al al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu iku yaqulu dawu sapa Sya'al al-Khawas. Sya'al al-Khawas berkata, al-af'al al-mahmud idza raja'a naf'aha ila sahib idza raja'a naf'uha ila sahibiha fa'adhu minhu 'ala al-qawl. Perbuatan-perbuatan terpuji, ya amal-amal baik, ketika kemanfaatannya itu kembali kepada dirinya, kepada sahibnya, kepada pelakunya, maka akan meluber ke makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, kepada alam, kepada makhluk-makhluk lain. Jadi ganjarannya itu, manfaatnya itu, misalnya orang melakukan sesuatu yang terpuji, nah pahalanya itu kan kembali kepada pelakunya. Nah, pahalanya itu akan meluber ke orang-orang sekitarnya, manfaatnya itu akan meluber kepada orang-orang sekitarnya dan kepada makhluk-makhluk sekitarnya. Tapi meskipun demikian, meskipun meluber sampingnya atau makhluk-makhluk yang di sekitarnya itu mendapatkan mendapatkan siraman dari lebihan dari ganjaran atau manfaat amalnya syahib itu, lakin aktsarun naf'i naf'unil amil, akan tetapi tetap kemanfaatan terbesar itu miliknya orang yang mengamalkan itu. Ya meskipun orang lain mendapatkan cipratannya, tapi tetap yang paling besar ya pelakunya. Itu kalau al-af'al al-mahmud, perbuatan-perbuatan terpuji, ibadah-ibadah. Wal af'alu al-madhmumah, sedangkan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang dosa, maksiat, itu idza waqa'at, ketika terjadi pada diri seseorang, ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan tercela tersebut, ya roja'a jazauha amal, maka balasannya, ganjarannya, balasannya itu kan kembali umum artinya tidak khusus untuk pelakunya saja, merata, orang-orang sekitarnya kena, makhluk-makhluk sekitarnya kena. Jadi madorotnya atau pembalasannya itu akan merata kepada yang lainnya juga, tidak khusus pada dia. Kenapa? Walau annahu raja'a khosan li ahlak. Walau annahu raja'a khosan, seandainya pembalasan itu khusus bagi pelaku perbuatan tercela itu, hanya untuk dirinya, maka la ahlakal aswi, maka orang yang bermaksiat akan tewas, akan hancur liwaktihi, pada waktunya, wasaati, dan pada masanya. Kalau ditanggung sendiri misalnya kayak semacam tadi, perbuatan-perbuatan terpuji itu akan meluber kepada orang lain, dan yang tentunya paling banyak adalah pada pelakunya. Nah, seandainya af'alul mahmudah mazmumah itu juga semacam itu, maka niscaya orang pelaku maksiat itu akan hancur, la ahlakal aswi. Falidzalika, oleh karenanya, wazza'ahu Allah Ta'ala 'alal mu'minina. Karena konsekuensinya semacam itu, kalau ditimpakan semua pada pelaku perbuatan mazmum itu, maka balasan perbuatan mazmum itu Allah bagi-bagi kepada orang mukmin lainnya. Makanya ya kita nggak akan merasa ketika ada seseorang yang berbuat maksiat, terus kenapa kok orang lain yang kena. Itu ya karena semacam itu. Seandainya Allah tidak membagi rata kepada orang lain dampaknya, niscaya la ahlaka, maka niscaya pelakunya itu akan hancur seketika. Makanya Allah membagi-bagi. Jadi ya bisa jadi kerusakan-kerusakan, ayatnya itu kerusakan-kerusakan yang ada di dunia ini, fabima kasabat aydin nas atau fabima kasabat aydikum, disebabkan oleh ulah tangan-tangan kalian. Bisa jadi yang berlaku, yang melakukan itu satu orang, 2 orang, 3 orang, enggak semuanya, tapi dampaknya kepada semua orang. Mungkin misalnya ya, penggundulan pohon, perusakan alam, itu yang melakukan cuma beberapa orang, tapi dampaknya banjir bandang, banjir longsor ditimpakan atau tertimpa pada
secara luas, secara umum. Tuh. Ini sudah dibahas oleh Syekh Al-Khawas. Tuh. Makanya ini af'alul mazmumah ini sangat-sangat merugikan kepada orang banyak, tidak hanya pelakunya saja. Beda dengan af'alul mahmudah. Af'alul mahmudah malah manfaatnya lebih dirasakan oleh orang lain, meskipun pelakunya lebih banyak mendapatkan manfaat. Allah akan membaginya kepada orang-orang mukmin. Wa fatahal al-asyu babat taubah wa bibaqai ruhi, dan Allah tetap akan membuka pintu taubat bagi orang yang maksiat tadi selama dia hidup, selama nyawanya masih berada di tubuhnya, alias selama dia hidup, Allah masih membuka pintu taubat. Wa kana ada sapa sya'al al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu ikudawu sapa sya'al al-Khawas man qaruba min akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana lahul itlaq was-sirah fil barzakh. Man utawi sapane wong iku qaruba parek sapa man min akhlaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendekati akhlaknya Rasulullah, berarti dia sudah berusaha berakhlak sesuai dengan akhlaknya Rasulullah. Kana lahu al-itlaq was-sirah fil barzakh, maka dia akan mendapatkan pembebasan, bebas dan lepas di alam barzakh. Jadi dia tidak terkungkung di kuburannya, dia bisa berkumpul sama keluarganya, dia bisa berkunjung kepada orang-orang lain di alam barzakh. Tabaan di Rasulullah SAW, karena mengikuti Rasulullah SAW, sama Rasulullah SAW itu. Fayajtami'u kullama sya'a biman sya'a min astiqaihi wa ghairihim, maka orang itu yang terbebas atau bisa bebas di alam barzakh, dia bisa berkumpul selama dia mau dengan orang-orang yang dia inginkan dari saudara-saudaranya, teman-temannya dan yang lainnya. Wa amma man ba'uda min akhlaqi Rasulullah, sebaliknya orang yang jauh dari akhlaknya Rasulullah, tidak pernah mencontohkan sedikit pun akhlaknya Rasulullah, bahkan malah bi'af'ali radi'ah, bahkan melakukan hal-hal yang buruk, dan bahkan melakukan akhlak-akhlak yang buruk, yang rodi. Fa insyaallah ta'ala atlaqahu, ya itu semua dikembalikan pada Allah. Kalau Allah berkehendak, ya dia akan bisa lepas, bisa bebas, bisa berkunjung, bisa kemana-mana. Tapi wa insya'a qayadahu, tetapi kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, ya dia akan terikat, akan terbelenggu, akan tidak bebas. Maka kalau dia memang tidak bisa lepas, tidak bisa bebas, terkungkung di alam barzakh, ya fala yasihu al-ijtima' lahu biman yurid, maka tidak akan bisa dia berkumpul pada orang-orang yang dia inginkan. Jadi tetap akan tertahan di alam barzakh, tidak bisa lepas, tidak bisa bebas. Ini dari segi akhlak, dari segi perbuatan. Ya mungkin perbuatan juga mengarah kepada dosa dan maksiat. Wa kana, dan ada sapa Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu iku yaqulu dawu sapa Syekh Ali Al-Khawas al-muraqabatus shahihah lillahi ta'ala tansha'u min islahil jasad. Muraqabah selalu nginjen selalu muraqabah, selalu mendekat kepada Allah yang benar, itu bisa timbul dari berbuat bagus, berbuat baik kepada jasadnya sehat, tubuhnya sehat, itu bisa menimbulkan muraqabah yang sahihah. Jadi nggak mikirin lain-lainnya, karena semuanya sudah terpenuhi semua, jadi tinggal fokus kepada Allah. Nah, tapi jasad itu bisa bagus, bisa sehat biwasitatil qalbi, dengan perantara hati. Jadi selama hatinya bagus, hatinya sehat, ya jasad pun juga akan sehat. Dalam sebuah hadis Nabi kan ada, dalam tubuh ada mudghah. Iza soluha soluhal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadat jasadu kulluh. Ala innahu huwal qalbu. Terus hati yang baik, hati yang bagus itu bagaimana? Harus dengan apa? Harus dibagaimanakan?
caranya membuat hati baik itu apa? Wa islahul qalbi, utawi memperbaiki hati. Iku yakunu bi islahi tu'mah. Itu bisa dilakukan dengan makanan-makanan yang bagus juga. Konsumsi memakan atau mengkonsumsi makanan minuman yang baik-baik, yang halal, yang jauh dari syubhat. Itu bisa membuat hati bagus. Ketika hati bagus, ya jasad pun akan bagus. Nah, ketika jasad bagus, jasad sehat, bagus sehat zahiran wa batinan ya, jasad secara tubuh bagus, sehat, baik secara zahir maupun secara batin. Nah, yaitu dengan hati yang bagus. Ketika hati yang bagus, tidak ada penyakit-penyakit hati, maka jasad pun akan sehat zahiran wa batinan. Ketika jasad sehat, tubuh sehat zahiran wa batinan, maka muraqabah kepada Allah bisa menjadi sahih, bisa menjadi benar-benar. Nah, sekarang hati akan bagus dengan perantara atau ditentukan oleh makanan atau konsumsi makanan. Kalau konsumsi makanan yang bagus, maka hatinya juga akan bagus, akan jauh dari penyakit-penyakit hati. Tapi kalau hatinya makanan yang dimasukkan, yang dikonsumsi itu makanan yang haram, makanan yang syubhat, ya hati pun akan kotor, akan rusak, akan banyak penyakitnya. Nah, terus bagaimana mengupayakan makanan supaya makanan itu benar-benar halal, supaya makanan itu benar-benar tidak jauh dari syubhat? Wa islahu tu'mah yakunu bil kasbi. Maka untuk memperbagus, untuk menghasilkan makanan yang bagus, baik adalah dengan bekerja. Bukan dengan mencuri, bukan dengan mengambil hak orang lain, bukan dengan mengambil sesuatu yang syubhat, bukan dengan meminta-minta, tapi dengan bekerja fil qoni di dunia ini. Jadi bekerja tetap diperlukan untuk menghasilkan makanan-makanan yang bagus, yang sehat, yang halal, yang jauh dari syubhat, supaya menjadi nutrisi bagi hati, supaya hati menjadi bagus, menjadi sehat. Ketika hati sudah bagus, sudah sehat, maka itu akan berdampak kepada tubuh. Ketika tubuh sudah enak, sudah bagus, jauh dari maksiat, zahiran wa batinan, sehat zahiran wa batinan, maka muraqabah kepada Allah pun lancar. Ma'at tawakul, bekerja juga enggak bekerja yang sampai tingkatan hubud dunia, tapi bekerjanya dengan tawakal. Semuanya diserahkan kepada Allah. Entah bekerja itu sekarang hasilnya 1 suap atau 2 suap nasi, ya tawakal. Wakana, dan ada sapa Syahli al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu ikut dawu sapa Syahli al-Khawas, la yakhruju ahadun minad dunya. Seseorang tidak akan keluar dari dunia, tidak akan mati duluan, umpamanya, hatta yukshafa lahu an haqiqati ma huwa alaihi, sampai dibukakan kepadanya hakikat dari dirinya. Artinya dirinya itu selama ini berlaku seperti apa, dibukakan. Waduh, ternyata saya selama ini di dunia itu semacam itu. Wa yatasawa ma'a ahlil kasfi, dan dia akan bareng atau bersama dengan orang-orang ahli kasyaf. Jadi semua diperlihatkan diperlihatkan aslinya kayak gimana dia sendiri, diperlihatkan kepada dirinya sendiri. Cuman kasyafnya, pembukaan atau dibukanya tabir hakikat dirinya, itu ada kalanya innama huwa taqdimun aw ta'khirun wa ta'khirun, ada kalanya mendahului, mungkin ya di tengah-tengah umurnya, atau takhirun, atau menjelang kematiannya. Pokoknya sebelum mati, orang itu pasti mengetahui sejatinya atau kondisi dirinya sebenarnya. Nah, ini berlaku untuk orang-orang mukmin ya. Orang-orang mukmin. Orang-orang muslim pasti bakal kasyaf, bakal bisa melihat sejati dirinya sebelum dia meninggal. Tapi entah itu apakah pas mau dicabut ruhnya atau ya sebelumnya, jauh sebelumnya. Tidak mesti, tidak harus pas akhir hidupnya. Pokoknya ya sebelum dia sempat mati, sebelum dia mati lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidi Syamsuddin Al-Hanafi kana radhiyallahu ta'ala anhu min ajilla masyayikh Misra. Sekarang yang terakhir ini manaqibnya wali yang terakhir adalah Syekh As-Sayyid Syamsuddin Al-Hanafi. Sayyid Syamsuddin Al-Hanafi adalah seorang min ajilla masyayikh, guru besar lah, guru besarnya orang-orang Mesir. Guru besarnya orang-orang Mesir, wasadatil arifina, dan pemimpinnya orang-orang arif billah, orang-orang yang ma'rifat billah, sahibal karomati al-zahirati, dan pemilik karomah-karomah yang tampak jelas, wal af'alil fakhirati, dan beliau pun juga bertingkah laku, berperilaku, berakhlak atau berperilaku ya dengan perilaku yang agung, yang mulia. Wa kana zarifan jamilan. Nah, perawakannya beliau itu gagah dan ganteng, bagus. Fi badanihi wasiabi, dan pakaiannya juga sama. Kalau pakai pakaian yang pantas dilihat, enak dilihat lah. Badannya juga gagah, bagus. Wa kana min dzurriyyati Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah termasuk keturunan zuriyah dari sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa tufiya sanata sab'in wa arba'in wa thamani mi'atin. Beliau meninggal, Sayyid Syamsuddin Al-Hanafi meninggal tahun 847 Hijriah. Ikhtala sab'a sinina lam yakhruj fi khalwatin. Ikhtala, menyepi, menyendiri, menyepi. Kalau ada bahasanya uzlah lah. Sab'a sinina, selama 7 tahun. Syekh Syamsuddin Al-Hanafi ini pernah mengalami uzlah atau khulwat ya, menyendiri, menyepi, khulwat selama 7 tahun. Lam yakhruj fi khulwatin tahtal ard. Selama 7 tahun khulwatnya itu tidak pernah keluar ke ke muka bumi, berjalan-jalan atau keluar, pokoknya di situ saja. Bertemu dengan orang-orang enggak. Wa dakhalaha, beliau mengalami atau melakukan khulwat itu, wa huwa ibnu arba'a asyarata sanatan, dalam kondisi atau dalam umur usia 14 tahun. Jadi beliau melakukan khulwat itu ketika pertama kali khulwat, masuk ke khulwat itu usianya 14 tahun. Berarti kalau tambah 7 tahun berarti sampai beliau usia 21 tahun baru beliau keluar ke dunia ramai, ke dunia, ke masyarakat, terjun ke masyarakat. Wakana yaqulu, dan beliau berkata, wakana, dan ada sebuah Syekh Syamsuddin Al-Hanafi, iku berkata, iyyakum makaramatil auliya antum kiruha. Takutlah kalian pada keramat-keramat, karomah-karomah para wali, dan jangan mengingkarinya. Jangan sampai mengingkari keramat-keramat para wali. Wah, ada seorang wali, Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa menghidupkan orang mati, dan yang lainnya enggak usah diingkari, diamini, dipercayai. Fa innaha sabitatun bil kitab was sunnah, karena karomah-karomah para wali itu memang ada, ditetapkan atau memang sudah ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Jadi memang bukan bukan sembarangan, memang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis tentang keramat-keramat para wali itu. Wa naqtul adati ala sabil karomah li alil wilayah jaizun inda ahlussunnah wal jamaah. Merusak tatanan kebiasaan dengan jalan karomah bagi para wali li ahli wilayah itu bisa saja jaiz menurut ahlussunnah wal jamaah. Merusak tatanan kebiasaan. Adatnya manusia itu berjalan di kaki, berjalan di tanah. Tapi dia merusak tatanan kebiasaan manusia berjalan di tanah dengan dia terbang misalnya, atau dia berjalan di atas sungai atau di atas lautan. Itu boleh-boleh saja di dalam diri para wali. Itu karomahnya para wali. Itu boleh-boleh saja menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan waqad da'a al-Imamu Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah pernah berdoa, fanazalat alaihi ma'idatun minas sama. Pernah doa minta makanan, kemudian turun makanan maidah dari langit. Min haitsu lam ya'lam. Padahal beliau enggak tahu. Artinya enggak tahu apakah diijabah atau enggak. Pokoknya ya Allah saya minta makanan, turun makanan. Dia kaget, dia enggak tahu karena enggak tahu bakal beneran turun, itu enggak tahu.
Waqala dan berkata waqala Syekh Abdul Abbas, Syekh Abdul Abbas muridnya Syekh Syamsuddin Al-Hanafi ini. Wa kuntu idza ji'tuhu wa huwa fil khalwah aqifu ala babiha. Saya ketika sowan kepada Syekh Syamsuddin Al-Hanafi wa huwa fil khalwati, dan beliau sedang khalwat, sedang ibadah sendirian, menyepi, maka apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Abbas? Aqifu ala babiha. Maka saya hanya berdiri saja di depan pintunya, tidak berani masuk sampai diizinkan. Fa in qala li udkhul, apabila Syekh Syamsuddin Al-Hanafi ini berkata pada saya, kata Abdul Abbas, Syekh Abdul Abbas, ya Abdul Abbas, masuk. Kalau dipersilakan masuk, maka dakhaltu, saya masuk. Tapi wa in sakata, apabila saya sudah sampai di pintu, saya berdiri beberapa lama, kemudian Syekh Syamsuddin nggak menanggapi, diam saja, maka roja'tu, maka saya balik lagi. Nah, pada suatu ketika kejadiannya itu adalah fadakhaltu, masuk sapa ingsun alaihi yauman, pada suatu hari saya masuk ke tempat khalwatnya, sowan ke Syekh Syamsuddin Al-Hanafi pada suatu hari, bila istizan, dengan tanpa minta izin. Masuk saja ke ruangannya, ke ruangan khalwatnya, tanpa izin dulu, tanpa dipersilahkan dulu. Ternyata fawaqa'a basori ala asadin aldimin. Setelah saya masuk, saya melihat ada macan yang besar. Fawaqa'a basori, penglihatan saya mendapati sosok macan yang besar. Akhirnya karena saking takutnya, saking kagetnya, saking syoknya, faghusya alayya, maka kemudian saya pingsan. Saya tidak sadarkan diri, pingsan. Falamma afaqtu, lalu ketika saya sadar, kharajtu, saya langsung keluar, wastaghfartu lillah wa yastaghfartullah, dan saya meminta ampun sama Allah telah mengganggu Syekh Syamsuddin Al-Hanafi. Minad dukhul alaihi bila izin, meminta ampun karena masuk tanpa izin. Masuk ke ruangannya Syekh sowan, kemudian masuk ke ruangannya Syekh Syamsuddin Al-Hanafi dengan tanpa izin. Itu di antara karomahnya Syekh Syamsuddin Al-Hanafi yang diceritakan oleh Syekh Abdul Abbas, muridnya. Wa ani Syadzili, dan Syekh Abdul Hasan Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Syekh Abdul Hasan Syadzili padahal jauh ya. Syekh Abdul Hasan Syadzili itu abad ke-5 Hijriah, ini abad ke-8, 3 tahun. Nah, Syekh Abdul Hasan Syadzili ini sudah meramalkan, sudah tahu kalau bakal ada wali yang semacam ini. Yadharu bimisra syabun, suatu ketika akan ada seorang pemuda di Mesir ini. Yu'rafu bisyabit ta'ib, yang dikenal dengan sebutan asyab at-ta'ib. Hanafil mazhab, dia mazhabnya Abu Hanifah, mazhabnya mazhab Hanafi. Ismuhu Muhammad bin Hasan, namanya adalah Muhammad bin Hasan. Wa ala khaddi al-ayman, dan di pipi yang kanan, di pipi kanannya ada kholun, ada apa? Tai lalat, andengan atau tai lalat. Wa huwa abyadul launil musyarrabun bi humrah. Kulitnya itu putih yang bercampur merah, putih kemerah-merahan. Wa fi ainaihi iwarun, di matanya itu putih bersih. Jadi matanya itu putih banget. Wa yurabbi yatiman faqiran, dan dia tumbuh dalam keadaan yatim dan fakir. Sejak kecil fakir, yatim. Itu adalah ramalan karomah dari Syekh Abdul Hasan Syadzili yang menceritakan nanti suatu saat di Mesir, karena Syekh Abdul Hasan Syadzili hidup abad ke-5 Hijriah. Nah, Syekh Syamsuddin Al-Hanafi abad ke-8 Hijriah. Ke-9 ya, ke-9. Meninggalnya tahun 847 ya, mungkin 89. Nah, sudah tahu kalau akan ada wali yang sifatnya itu, namanya ini, sifatnya begini. Wa kana Sayyidu Syekh Ismail Al-Baqlus Sayyidi Muhammad Al-Hanafi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.